Guys, simak pernyataan Jassim Al-Juraid, seorang diplomat Arab Muslim asal negara Kuwait. Pernyataan dia untuk PBB, kalian dengar. Who risked everything for the truth. This is why I came here, to admit the truth. I heard the term colonizers, but who are the real colonizers? A Jewish kingdom ruled in Judea for 1,000 years. We the Arabs took this land. 'Twas us, the Arabs. So why does the Council enshrine a lie on Palestine while ignoring the indigenous heart of Israel returning home? Saya sekarang memberikan kesempatan kepada perwakilan Engineers Dumont. Tuan Ketua, saat saya berbicara, ibu saya sedang sekarat. Saya tidak bisa berada di sisinya karena saya adalah pengungsi politik yang mempertaruhkan segalanya demi kebenaran. Inilah alasan saya datang ke sini untuk mengakui kebenaran. Saya mendengar istilah penjajah, tetapi siapa sebenarnya penjajah itu? Sebuah kerajaan Yahudi pernah memerintah di Yudea selama 1000 tahun. Kami orang Arab mengambil tanah ini. Siapakah orang Mesir, Fenisia, Persia, dan Amas? Itu adalah kami, orang Arab. Jadi mengapa Dewan ini mengabadikan sebuah kebohongan dengan mempertahankan agenda permanen tentang Palestina sementara mengabaikan hak asli Israel yang kembali ke tanah asalnya? Mari kita perjelas. Siapa sebenarnya yang membela kedaulatan kita? Hari ini, Israel adalah pejuang bagi negara-negara damai, membebaskan Gaza dari Hamas dan menyelamatkan rakyat Iran dari Republik Islam. Apa yang Israel lakukan terhadap IRGC adalah sebuah pemberian bagi kemanusiaan. Ada 57 negara Islam dan hanya satu negara Yahudi, Israel. Meskipun ada keinginan penuh kebencian yang terus berlangsung untuk melenyapkannya, Israel tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Saya tidak percaya pada mukjizat, tetapi ini adalah salah satunya. Jadi saya bertanya kepada PBB, kapan Anda akan mengakhiri ritual mengecam Israel? Bukankah sudah saatnya untuk belajar dari Israel bagaimana mengalahkan teror, mempertahankan masyarakat bebas, dan mengejar perdamaian? Terima kasih banyak Jassim untuk wawancara ini dan sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Tentu, terima kasih sudah datang. Terima kasih telah mengundang saya. Pertama-tama, bagi yang belum mengenal Anda, bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda? Nama saya Jassim Al-Juraid. Saya seorang pengungsi politik yang saat ini tinggal di Kanada. Saya dulu menulis untuk penerbit Al-Abbas selama sekitar 11 tahun. Saya menentang infiltrasi Islam politik ke dalam masyarakat kami. Mereka mulai terlibat dalam kebijakan kami, lalu mengeksploitasi masyarakat dan membuka pintu bagi kaum Islamis radikal untuk masuk ke Kuwait. Dan itu memang terjadi, mereka berhasil. Secara profesional, saya juga pernah menjadi wakil presiden senior di Q8 Financial Center. Saya dikeluarkan dari Al-Abbas karena seruan saya untuk berdamai dengan Israel, dan mengundang teman Israel ke Kuwait. Kemudian saya mencalonkan diri dalam pemilu parlemen. Dan kampanye saya sepenuhnya melawan Islamisme radikal, serta untuk melawan gerakan ideologi radikal di Kuwait yang telah mengambil alih masyarakat sekuler kami yang sebelumnya maju. Jadi kenapa Anda melarikan diri dari Kuwait? Hanya karena Anda mengatakan hal-hal baik tentang Israel? Pertanyaan yang bagus. Ya, situasinya cukup kompleks. Ketika Anda mendukung Israel, bersikap logis dan mencoba menjadi suara perdamaian di negara Anda akan dianggap sebagai musuh oleh banyak pihak di Kuwait. Salah satunya adalah Ikhwanul Muslimin, dan yang lainnya adalah kelompok Salafi radikal atau Wahabisme di Kuwait. Ini adalah kombinasi dari perdebatan melawan kaum Islamis radikal terkait kebijakan yang mereka coba dorong. Saya juga telah meluncurkan banyak kampanye yang berhasil di berbagai media regional, terutama di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Namun mereka kemudian menyerang saya dan menuduh saya menyerang agama sekaligus mendukung Israel. Mereka membangun narasi bahwa saya adalah agen Mossad, bekerja untuk Mossad, dan menjadi suara Mossad di Kuwait. Nilai-nilai saya dulu sejalan dengan Uni Emirat Arab, juga dengan Muhammad bin Salman pada masanya, meskipun sekarang posisinya sudah berbeda terkait isu ini di Timur Tengah. Tapi kenapa Kuwait sangat menentang Israel? Bahkan katanya tertulis dalam konstitusi bahwa Israel adalah musuh. Kenapa? Tidak, itu tidak tertulis. Oh, tidak tertulis. Saya paham kenapa Anda berpikir begitu. Dulu, setelah Yasser Arafat pindah ke Kuwait, dia mendukung Saddam Hussein untuk mengambil alih Kuwait. Lihat, inilah mengapa kami menghormati Yitzhak Rabin. Oke.
Rabin adalah orang yang melawan kelompok radikal di Israel yang menentang perjanjian damai dengan dunia Arab. Dia bahkan meninggal karena itu, dibunuh oleh seorang ekstremis Israel sendiri. Di Kuwait, dulu kami mendukung Gamal Abdel Nasser dalam perang melawan Israel. Itu adalah salah satu posisi terburuk yang pernah diambil negara kami dalam sejarahnya. Saat itu, mereka menyatakan melawan gerakan Zionis yang mereka sebut sebagai teroris, bukan menyebut Israel secara langsung. Dan sikap itu diambil demi mendukung Mesir. Namun sekarang, kebijakan itu sudah tidak relevan. Mesir sendiri telah berdamai dengan Israel melalui Anwar Sadat. Peristiwa itu sebenarnya membawa harapan besar bagi kawasan, tetapi banyak yang tidak menerimanya dengan baik atau tidak memahami dampak strategis dari langkah Sadat saat itu. Jadi sekarang, posisi lama itu sudah berakhir. Mesir punya perjanjian damai dengan Israel, dan Kuwait sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung dengan Israel. Bahkan sebaliknya, saya tidak pernah melupakan sikap mulia Israel yang berpihak pada Kuwait melawan Saddam Hussein dan Arafat saat negara saya diserang. Ketika Saddam Hussein meluncurkan 39 rudal dalam perang Irak, yang saya sebut juga perang Saddam Arafat, karena Palestina juga melawan kami, Israel tidak membalas. Mereka mengatakan Kuwait tidak melakukan kesalahan terhadap mereka, dan mereka ingin kedaulatan Kuwait kembali kepada rakyat dan pemerintahnya. Dan memang itulah yang terjadi. Mereka tidak menyerang balik Saddam Hussein meskipun ada korban dari pihak Israel. Saya tidak akan pernah melupakan ini, karena jika Israel saat itu ikut masuk ke perang, Kuwait mungkin akan seperti Suriah hari ini. Menarik. Saya juga ingat ketika duta besar kami di Amerika Serikat mengatakan ingin mendefinisikan ulang siapa sebenarnya musuh kami. Komunitas Yahudi di Amerika bahkan membantu saya tampil di media mereka. Mereka berkata, jangan khawatir tentang lobi di Kongres, fokus saja pada negaramu dan pesanmu. Duta besar kami bahkan berkata, saya terkejut, ini bukan musuh. Mungkin musuh kita justru tetangga kita. Jadi sekarang, apakah pemerintah Kuwait melihat Israel sebagai musuh? Tidak. Kuwait secara resmi menyebut Israel sebagai penjajah. Namun menurut saya itu ironis. Karena jika kita bicara tentang penjajahan, justru banyak penindasan datang dari dunia Arab sendiri. Kami, orang Arab, yang melakukan kolonisasi ke Afrika Utara, Levan, dan banyak wilayah lain. Ada lebih dari 50 negara Muslim sekarang. Jadi siapa sebenarnya penjajah? Apakah kita hanya fokus pada wilayah kecil yang secara historis pernah diperintah sebagai kerajaan Yahudi di Yudea selama ribuan tahun? Saya tidak memahami istilah yang digunakan negara saya ini. Bagaimana Anda bisa memiliki pandangan yang berbeda dari kebanyakan orang di Kuwait? Saya tidak dibesarkan dengan kebencian terhadap Israel. Ibu saya memiliki garis keturunan Yahudi, dan saya juga baru melakukan tes DNA yang menunjukkan saya memiliki keturunan Yahudi Yaman. Ketika saya mengingat apa yang orang tua saya ajarkan, mereka selalu mengatakan tidak ada kebencian di rumah kami, dan kita tidak mengarahkan kebencian kepada suatu negara. Jika seseorang melakukan kesalahan, maka itu disebut kesalahan, bukan kebencian terhadap seluruh bangsa. Saya sangat beruntung dibesarkan dalam lingkungan seperti itu. Sementara itu, ideologi Islam radikal mulai masuk ke Kuwait sejak akhir 1970-an, terutama setelah proyek ekspansi ideologis Iran di bawah Khomeini. Masyarakat sipil dan kelompok sekuler di Kuwait mencoba melindungi diri, karena Kuwait sejak dulu adalah negara yang sekuler. Jadi Kuwait sebenarnya contoh unik dalam memahami konflik geopolitik. Saya sendiri tidak pernah diajarkan untuk membenci Israel atau orang Yahudi. Namun banyak warga Kuwait yang terjebak dalam narasi itu, dan mereka mulai menyerang saya setelah saya menyuarakan pandangan ini. Saya bisa mengatakan bahwa seharusnya Kuwait menjadi platform perdamaian bagi semua negara di sekitarnya. Wow, apa pendapat Anda tentang apa yang sedang terjadi sekarang di Timur Tengah terkait perang dengan Iran? Anda tahu, negara dengan hegemoni seperti Iran ini, sebuah negara teokratis dengan ambisi ekspansi ideologis, sebenarnya kekurangan dukungan dari rakyatnya sendiri. Rakyat Iran tidak melihat rezim mullah yang radikal dan IRGC sebagai kepemimpinan masa depan dalam arti politik yang sebenarnya. Sebagai orang Kuwait, kami sudah sering diserang oleh Iran sejak dulu. Setelah perang Irak, Iran pernah mengancam Kuwait, padahal kami tidak ada kaitan dengan perang itu. Kami tidak punya kepentingan di sana, tetapi Saddam Hussein menyeret semua pihak. Dan yang saya lihat, Iran tidak melupakan hal itu. Sekarang,
Kuwait dan Uni Emirat Arab justru menjadi target utama Iran, bahkan lebih dari Israel sendiri. Kuwait bahkan menerima lebih dari 200 serangan, lebih banyak daripada Israel. Yang saya lihat sekarang, rezim teokratis ini mulai kehilangan kekuatannya dengan bantuan Israel. Rakyat Iran mulai turun ke jalan, menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap pengelolaan ekonomi oleh pemerintah. Pada saat yang sama, sistem ideologi berbasis pemimpin tertinggi seperti Ayatollah sudah tidak lagi relevan di zaman sekarang. Lalu rezim itu mulai menekan rakyatnya, dan Israel serta Amerika Serikat melihat momen yang tepat untuk menyerang dan menjatuhkan kekuatan tersebut. Menurut saya, Amerika Serikat sekarang ingin melihat sekutu yang berbeda di kawasan ini. Mereka ingin negara dan masyarakat yang terdidik, damai, dan ingin meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi menurut saya, satu-satunya negara yang benar-benar tertindas di kawasan ini adalah Iran. Dan sekarang, Iran mulai menyerang Kuwait dan Uni Emirat Arab, karena kedua negara ini baru saja membuat perjanjian strategis. Iran berusaha memecah aliansi strategis ini dan memperluas konflik dari utara hingga selatan kawasan Teluk. Mereka ingin menunjukkan bahwa kita akan mendapat tekanan besar, apalagi karena kita punya hubungan dengan Israel dan berusaha melawan Islam politik, yang sebagian adalah sekutu Iran. Mereka ingin kita menekan Amerika Serikat agar menghentikan ini, tapi kami tidak melakukannya. Saya pikir mereka gagal merusak kedaulatan negara kami. Kami juga menilai IRGC bukan lagi kekuatan yang layak, dan kami tidak ingin mereka menjadi tetangga kami lagi. Dan ingat, ini bulan Ramadan, yang dalam keyakinan mereka adalah bulan di mana perang seharusnya dilarang. Jadi kenapa mereka justru menyerang negara Muslim seperti Kuwait dan Uni Emirat Arab? Namun respons dari Kuwait dan Uni Emirat Arab sangat luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan Uni Emirat Arab punya kapasitas pertahanan seperti itu. Sistem pertahanan mereka benar-benar luar biasa. Saya tidak menyangka mereka bisa menahan serangan roket, misil, dan drone dalam jumlah sebesar itu dari Iran. Kuwait juga merespon dengan cara yang sama. Menurut saya, ini pertama kalinya kita melihat Kuwait berada di pihak yang sama dengan Amerika Serikat dan Israel dalam konteks militer. Apakah menurut Anda ke depan mungkin akan ada hubungan diplomatik antara Kuwait dan Israel? Tentu saja, itu akan terjadi. Dari yang saya lihat, Kuwait adalah kandidat paling mudah untuk bergabung dengan Abraham Accords. Kuwait memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Uni Emirat Arab, dan kami percaya pada langkah-langkah yang diambil Emirat. Saya sendiri tidak akan memulai kampanye normalisasi dengan Israel tanpa mempelajari perkembangan strategis kawasan ini. Menurut saya, Kuwait akan segera bergabung dengan Abraham Accords bersama Bahrain, Maroko, Israel, dan Uni Emirat Arab. Kami sudah melihat dampaknya di Bahrain, dan tidak ada yang terjadi selain kemajuan. Kami juga melihat Uni Emirat Arab yang kini berkembang pesat dan membuka potensinya ke dunia. Israel adalah sekutu strategis yang sangat mampu yang bisa membantu meningkatkan kualitas hidup kami di Kuwait, dalam pendidikan, ekonomi, dan diversifikasi pendapatan. Menurut saya, Israel adalah sekutu kuat yang ingin kami miliki dalam hubungan diplomatik kami. Bagaimana media Arab meliput serangan di Iran dan dampaknya terhadap infrastruktur serta warga sipil di Kuwait? Serangan ini telah mengubah cara masyarakat melihat siapa yang dulu mereka anggap sebagai sekutu. Sekarang mereka mulai melihat bahwa pihak-pihak itu bukan sekutu lagi. Sejak emir baru Kuwait yang berpikiran sekuler mulai memimpin, ia berusaha mengembalikan identitas negara dalam menghadapi isu-isu kawasan. Ia menegaskan kepada rakyat bahwa kedaulatan negara harus menjadi prioritas utama, lebih penting daripada ideologi apapun yang diikuti selama 40 tahun terakhir. Memang masih ada sebagian orang di Kuwait yang mendukung IRGC dan tetap berpegang pada ideologi tersebut. Ada juga kelompok dari kalangan Wahabiyah yang radikal, yang juga terpengaruh ideologis dan lebih mengutamakan kepentingan gerakan politik mereka daripada negara. Sekarang, Emir menetapkan aturan tegas. Siapapun yang mendukung rezim Iran atau merayakan keberhasilan mereka akan dipenjara selama 3 tahun. Wow! Ya, sesederhana itu. Bahkan bagi warga Kuwait yang baru mendapatkan kewarganegaraan dan memiliki latar belakang Persia, kewarganegaraannya bisa dicabut dan dipulangkan ke Tehran. Ini adalah cara Kuwait melindungi dirinya, karena berada di posisi yang sangat rentan di antara Arab Saudi, Irak, dan Iran. Kuwait harus mencegah infiltrasi dari dalam, karena ancaman dari luar sulit dikendalikan. Karena itu, Kuwait mengambil pendekatan yang berbeda untuk menghadapi situasi ini. Bahkan sekarang masyarakat mulai terbuka membeli produk seperti Starbucks sebagai simbol bahwa mereka sudah tidak lagi mengikuti gerakan boikot yang sebelumnya didorong oleh ideologi tertentu.
Mereka mengatakan bahwa ini adalah tanda bahwa mereka sudah berpisah dengan gerakan tersebut dan mulai sadar. Dari sisi Arab Saudi, situasinya menarik. Arab Saudi sebagai negara terbesar di kawasan juga diserang, sama seperti Oman yang berperan sebagai mediator. Ini menimbulkan banyak pertanyaan bagi saya. Apakah Arab Saudi benar-benar sekutu atau mereka sedang memainkan strategi sendiri? Apakah mereka ingin menjatuhkan musuh ideologisnya atau justru mempertahankannya agar tetap memiliki posisi sebagai kekuatan dalam narasi perlawanan? Arab Saudi tampaknya mengambil sikap berbeda, lebih fokus memperbaiki citra dan mendukung Ikhwanul Muslimin yang memiliki kedekatan ideologis dengan sebagian pihak di kawasan. Mereka juga mendukung kelompok tertentu di Yaman dan Suriah. Hal ini membuat Uni Emirat Arab dan Kuwait bingung karena tidak melihat respons pertahanan yang jelas dari Arab Saudi. Jadi sebenarnya masih ada banyak aspek lain dari konflik ini yang bisa kita bahas nanti. Ya, pertanyaan lain. Kami melihat bahwa Arab Saudi juga mensyaratkan normalisasi dengan Israel harus disertai pembentukan negara Palestina. Apakah menurut Anda jika Kuwait membuat sebuah kesepakatan, itu juga akan menjadi syarat? Tidak. Kenapa? Kuwait tidak punya kepentingan untuk ikut campur dalam kedaulatan atau keputusan negara lain. Kuwait adalah negara yang unik, tapi juga sangat rentan. Mereka tidak akan menjadikan sesuatu sebagai syarat dalam hubungan dengan negara lain, kecuali jika Israel dan negara-negara dalam Abraham Accords mengakui bahwa rakyat Palestina berhak untuk hidup. Jika nilai itu ada, maka tidak ada masalah. Sekarang, pihak yang menangani perdamaian mengambil langkah yang cukup baik, bergerak untuk membangun Gaza tanpa latar belakang ideologis. Mereka membangun fondasi di atas dasar damai, yang mungkin bisa menciptakan masa depan tanpa konflik dengan Israel atau Mesir. Menurut saya itu sudah cukup, dan Kuwait juga terlibat. Kuwait telah mengalokasikan sekitar $1 miliar untuk mendukung proyek tersebut dan mendukung upaya perdamaian. Itulah sebabnya saya sangat menghormati Jared Kushner, salah satu arsitek perdamaian di Timur Tengah. Menurut saya, dia melakukan pekerjaan yang luar biasa, baik di balik layar maupun di garis depan. Kuwait menghargai orang-orang yang membangun perdamaian tanpa mencari pujian. Di sisi lain, bergabung dengan Abraham Accords juga akan dipengaruhi oleh Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab adalah seperti saudara kembar kami, semacam model yang kami contoh di Timur Tengah. Dulu, Kuwait adalah negara paling makmur di kawasan Teluk, bahkan mungkin di Timur Tengah, dan sempat bersaing dengan Lebanon dalam banyak aspek sekuler. Kuwait juga merupakan negara demokratis yang unik. Sekarang, Kuwait melihat bahwa Uni Emirat Arab berkembang pesat di berbagai bidang, ekonomi, pendidikan, dan industri setelah Abraham Accords. Jadi Kuwait melihat bahwa itu bukan ancaman. Namun, saya juga pernah menulis sebuah makalah sekitar sebulan lalu tentang risiko bergabung dengan Abraham Accords. Uni Emirat Arab menerima banyak serangan dan ancaman setelah bergabung, dan sekarang mereka sedang membayar harga dari keputusan tersebut. Karena itu, saya ingin para pembuat perdamaian juga melihat sisi lain dari cerita ini. Bergabung dengan Abraham Accords itu beresiko, apalagi jika bertetangga dengan Saudi Arabia dan Iran. Kita juga membutuhkan aliansi pertahanan untuk melindungi negara-negara anggota. Bahrain misalnya tidak sepenuhnya aman. Ada banyak alasan bagi kelompok Islamis radikal dan negara-negara yang termotivasi ideologi untuk menyerang Bahrain. Mereka melihat Bahrain sebagai negara kecil, memiliki pangkalan Amerika, dan bergabung dengan Abraham Accords sehingga dianggap sebagai target yang sah. Ini juga menjadi alasan mengapa Kuwait belum bergabung sejauh ini. Namun ke depan, jika IRGC sudah melemah, dan saya rasa dalam beberapa minggu ke depan kita akan mendengar kabar positif tentang itu, maka situasinya bisa berubah. Amin untuk itu. Apakah Anda ingin kembali ke Kuwait suatu hari nanti? Tentu saja saya ingin. Saya punya ibu yang kesehatannya sedang tidak baik, dan dia sering menangis setiap minggu karena ingin bertemu anaknya yang tidak melakukan kesalahan apapun di Kuwait. Kembali ke Kuwait akan menjadi perjalanan yang berat, bahkan mungkin lebih sulit daripada ketika saya datang ke Kanada. Kuwait perlu memperbaiki sistemnya. Saya pernah mendorong agar Kuwait menulis konstitusi baru, dan saya sangat terharu ketika mendengar bahwa proyek tersebut sekarang benar-benar dimulai. Ya, mereka sedang menyusun konstitusi baru. Itu adalah ide saya. Saya juga meminta agar organisasi Ikhwanul Muslimin diawasi dalam hal penggalangan dana, dan sekarang untuk pertama kalinya, Kuwait mulai melakukannya. Jadi ya,
Tentu semua orang ingin kembali ke tanah asalnya, tetapi Kuwait masih punya banyak hal yang harus diperbaiki. Dan saya tetap membantu dari jauh. Pertanyaan terakhir, pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada rakyat Israel? Saya ingin mengatakan bahwa dunia Arab sekarang tidak sama seperti dulu yang mungkin Anda dengar. Ada banyak orang yang sebenarnya diam karena takut mengalami konsekuensi seperti yang saya alami. Jumlah kami banyak. Dan jika Anda ingin melihat gambaran sebenarnya tentang masyarakat Teluk, lihatlah Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab adalah simbol perdamaian, pendidikan, dan kemakmuran. Kami mendukung mereka, karena mereka berani mengambil sikap di tengah banyak ancaman. Uni Emirat Arab juga mencerminkan apa yang bisa terjadi di Kuwait. Hanya saja kami masih menunggu waktu yang tepat untuk mengambil langkah yang sama. Jasem, terima kasih banyak untuk wawancara ini. Terima kasih banyak. Ini adalah fakta sejarah sederhana yang Arab asli di sana mengerti, tapi Arab pesek di sini sulit untuk mengerti. Kekeliruan orang pada umumnya adalah mengira bangsa asli Palestina itu adalah Arab Muslim, padahal faktanya bukan. Palestina berasal dari kata Filistin, berasal dari pulau Kreta di Kepulauan Yunani. Mereka berlayar dari pulau Kreta Yunani dan menetap di tanah yang kita kenal sekarang dengan nama Palestina. Jadi bangsa Palestina aslinya bukan Arab Muslim, tapi orang Yunani kuno. Waktu bangsa Filistin kesini dari Yunani, daerah ini dulu belum bernama Palestina. Daerah ini dulu masih bernama Kanaan atau Tanah Kanaan. Teofilus yang mulia, banyak orang menyusun berita tentang apa yang telah terjadi, seperti yang disampaikan oleh mereka yang adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Teofilus yang mulia, banyak orang menyusun berita tentang apa yang telah terjadi, seperti yang disampaikan oleh mereka yang adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala yang diajarkan kepadamu sungguh benar. 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 Noni, kapan kamu akan menikah? Ibu, aku belum nemu jodoh yang cocok. Emangnya kamu mau dapet jodoh pria yang seperti apa? Aku mau pria yang baik dan sama-sama anak Tuhan. Kalau begitu, kamu harus cari pri idamanmu itu di aplikasi iktus.com.